Masa praaksara awal kehidupan manusia. Masa praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Mereka hidup dengan cara yang sangat bergantung pada alam. Berdasarkan hasil temuan arkeologi, masa ini dibagi menjadi dua periode utama, seperti zaman batu dan juga zaman logam. Zaman batu dan pembagiannya. Zaman batu dibagi menjadi 4 tahap perkembangan utama, yaitu Paleolitikum. Paleolitikum atau yang disebut zaman batu tua itu biasanya hidup berpindah-pindah, mencari makan dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan, belum mengenal pertanian, hidup di sungai, tepi sungai, dan pantai. Alat-alat yang biasa digunakan seperti kapak genggam, alat serpih, kapak perimbas, alat tulang, dan tanduk. Manusia purba yang hidup di masa ini yaitu Pithecanthropus erectus dan juga Homo erectus. Tempat penemuannya itu ada di Trinil, Sangiran, dan Ngandong. Yang kedua ada Mesolitikum yang disebut juga zaman batu madia. Ciri-ciri kehidupannya hidup setengah menetap, mulai mengenal tempat tinggal tetap di gua, sudah mengenal api, sudah menangkap ikan dengan peralatan sederhana. Alat-alat yang digunakan, kapak genggam kecil, pipisan, kapak penetak, flakes kecil untuk mengupas kulit hewan, dan juga tulang dan tanduk untuk membuat mata kail dan tombak. Ada juga Neolitikum, yaitu zaman batu baru. Ciri-cirinya manusia sudah hidup menetap dan mengenal pertanian serta peternakan. Sudah mampu membuat rumah sederhana dari kayu dan bambu. Muncul sistem sosial dan pembagian kerja, alat sudah diasah hingga halus. Alat-alatnya seperti kapak persegi, kapak lonjong, mata panah untuk berburu, gerabah, dan juga alat tenun untuk membuat kain dari serat tumbuhan. Kebudayaannya yaitu Baskon Hoapain dari Asia Tenggara yang menyebar ke Nusantara. Sudah muncul kepercayaan pada kekuatan roh nenek moyang. Yang keempat yaitu Megalitikum atau zaman batu besar. Ciri-ciri kehidupannya muncul kepercayaan pada roh leluhur dan kehidupan setelah mati, dan juga masyarakat membangun bangunan besar dari batu untuk keperluan ritual. Contohnya seperti menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, dan punden berundak. Peninggalan di Indonesianya punden berudak di Lebak Sibeduk, Banten Selatan. Dolmen di Pasemah ada di Sumatera Selatan, dan juga waruga di Minahasa, Sulawesi Utara. Sekitar 5.000 tahun lalu, manusia memasuki era baru yang mengubah teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial mereka. Masa ini disebut zaman logam, sebuah revolusi besar dalam sejarah peradaban manusia. Zaman logam adalah periode ketika manusia mulai mengelola logam menjadi alat, senjata, dan perhiasan. Masa ini terbagi menjadi 3 tahap: zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Setiap tahap memiliki perkembangan teknologi yang berbeda. Zaman tembaga adalah tahap awal. Tembaga dipilih karena mudah ditemukan dan titik leburnya rendah. Walau tidak sekuat perunggu atau besi, tembaga menjadi batu loncatan bagi perkembangan metalurgi awal. Manusia membuat pisau kecil, kapak sederhana, dan perhiasan dari tembaga. Pada masa ini, teknik peleburan mulai dikenal, meski masih sangat sederhana. Zaman perunggu. Selanjutnya, manusia menemukan campuran antara tembaga dan timah yang menghasilkan perunggu, logam yang lebih kuat, keras, dan tahan karat. Disinilah terjadi lonjakan teknologi. Mereka mulai membuat alat seperti kapak corong, bejana perunggu, tombak, anak panah, dan gendang perunggu. Pada masa ini, teknik pencetakan dan cetakan tanah liat atau batu berkembang. Kota-kota mulai tumbuh, perdagangan logam meningkat, dan interaksi antar wilayah menjadi lebih intens. Zaman besi. Zaman besi menjadi tahap paling signifikan. Besi lebih kuat dan lebih murah karena bahannya tersedia melimpah. Manusia mengembangkan teknik penempaan, yaitu memanaskan besi sehingga merah lalu memukulnya berulang-ulang. Alat seperti mata baja, pedang panjang, perisai, cangkul, dan pisau besi membuat aktivitas pertanian, peperangan, hingga pembangunan permukiman menjadi lebih efisien. Pada masa ini, banyak kerajaan kuno mulai muncul dan memperluas wilayah kekuasaan mereka dengan teknologi besi.